majmu'ah allati lam tasta'id ba'du hayya bina nuraji ila hadzal marja' ar-ra'isi. Taib kama qalat Aisyah anna mawdu'ana al-yawm yani al-udhiyah wal aqiqah. Wa laqad intahayna min syarhi al-hajj wal umrah wa ma yata'allaqu bi hadhihi al-ibadah wa fi hadha syarh wa al-udhiyah wal aqidah. Wal an naqra an-nas hadha al-mawdu'. Tafadhal man yuridu an yaqra? Tafadhal. Silakan siapa yang mau baca? Hamam, tafadhal. أستاذ Naam. الفصل الرابع عشر Ayo. يعني في الأضحية والعقيقة وفيه مادتان. المادة الأولى في الأضحية Udhiyah. في الأضحية. أولا تعرفها. الأضحية هي الشاة تصبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله تعالى. ثانيا حكمها. الأضحية سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهلها عليها، وذلك لقوله تعالى فصل لربك وانحر. Fasalli li rabbika. وانحر. الكوثر. الآية الثانية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وقال أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. Syukran. Jadi pasal ini bagian dari haji dan umrah yang dilaksanakan pada bulan yang sama, yaitu di bulan haji yang disebut dengan udhiyah. Jadi al-faslur rabi'a asyar fil udhiyah. Udhiyah itu adalah kurban. Jadi udhiyah, adha, udhiyah. Kemudian juga nanti di bagian akhir ada akikah. Nah, dalam pasal ini ada dua materi, fihi maddatani. Ada dua materi. Yang pertama al-maddatul ula fil udhiyah, ay fil kurban. Materi yang pertama akan membahas tentang kurban atau udhiyah. Apa definisinya? Jadi yang pertama ta'rifuha. Definisi, maksudnya definisi kurban. Jadi al-udhiyatu hiya syatu tuzbahu duha yaumal idi taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi definisinya kurban itu adalah kambing atau hewan yang disembelih pada pagi hari raya Idul Adha. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan bulan Zulhijjah atau bulan haji atau hari raya Idul Adha atau hari raya kurban atau hari raya An-Nahr. Jadi hari raya ini ada 3 nama ya. Idul Kurban, Idul Adha, wa Idul Nahr. Kemudian yang kedua adalah hukumnya. Jadi apa hukumnya kurban ini? Al-udhiyatu sunnatun wajibatun. Nah, ini istilah yang digunakan selain dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i menyebutnya sunnatun muakkadatun. Itu sama sebenarnya esensinya. Kalau di sini sunnatun wajibah, sunnah mendekati wajib. Artinya tidak wajib, tapi sangat ditekankan. Atau istilah dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Nah, siapa yang disunnahkan untuk melaksanakan kurban? Ala ahli kulli baitin muslim qadara ahluhu alaiha.
Jadi yang wajib berkurban itu adalah setiap keluarga muslim yang anggotanya atau keluarganya mampu melakukan kurban. Dia punya dana untuk kurban. Jadi setiap tahun dia punya dana selain kebutuhan pokoknya, yaitu untuk kurban, maka dia sangat dianjurkan. Istilahnya fardu sunnah wajibah atau sunnah muakkad. Nah, dalilnya tentang kurban ini adalah liqaulihi ta'ala, ada firman Allah Ta'ala dalam surat yang paling pendek dalam Al-Quran, yang kita sebut dengan surat Al-Kautsar. Jadi lengkapnya ayat tersebut, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi ini ayat 2-nya didahului dengan ayat pertama, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, al-kautsar. Al-kautsar itu ada dua tafsir ya. Ada al-kautsar itu jangka pendek, yaitu di dunia, artinya anugerah atau pemberian yang banyak. Sedangkan al-kautsar dalam tafsir lain disebutkan itu sebuah telaga, sebuah oase telaga yang ada di surga, namanya telaga Kautsar. Jadi dua-duanya bisa dimaknai kalimat Kautsar. Nah, oleh karena itu kata Allah kemudian fasalli li rabbika wanhar. Maka lakukanlah sholat karena Tuhanmu, dan setelah itu berkurban. Nah, para ulama menafsirkan fasalli li rabbika ini adalah yang dimaksud perintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa? Karena setelah perintah untuk sholat dilanjutkan wanhar, maka berkurbanlah. Jadi wanhar itu yaitu artinya menyembelih hewan, yaitu berkurban. Inna syani'aka wal abtar, ditutup dengan ayat ketiga, sesungguhnya orang yang menghina mencaci kamu wahai Muhammad, mereka lah orang yang terputus. Artinya karena orang-orang kafir jahiliyah itu menuduh Nabi Muhammad itu putus gitu, karena dia nggak punya keturunan dari jalur laki-laki. Maka kemudian dibantah oleh Allah bahwa justru mereka yang putus dari rahmat dan maghfirah. Nah, itu dalil dari Al-Quran tentang perintah berkurban. Selain itu ada sabda Rasulullah SAW. Ustadz, yang presentasi sudah siap. Oke, yes, berarti satu hadis lagi. Baik, Ustadz. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Ada yu'idu. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat Idul Adha, maka tidak sah sebagai kurban. Maka falyu'id, hendaklah dia mengulang, artinya menyembelih kurban yang lain, karena urutannya itu sholat dulu baru berkurban. Jadi kalau ada orang memotong hewannya dulu baru sholat, maka itu tidak sah sebagai kurban. Ya meskipun dagingnya boleh dikonsumsi, tapi bukan sebagai kurban, tapi sebagai sembelihan biasa. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkurban tetapi dilakukan sebelum sholat, maka dia harus mengulang lagi, menyembelih hewan lain. Kemudian juga hadis Rasulullah yang lain, ungkapan Abi Ayyub ya, namanya Asarin. Al-Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan, karena rajulu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyati anhu wan ahli baiti. Jadi kata Abi Ayyub Al-Ansari bahwa ada seorang pada masa Rasulullah SAW itu berkurban dengan seekor kambing untuk keluarganya, an ahli bait. Jadi ini pendapat yang mengatakan bahwa boleh kalau orang kemampuannya terbatas berkurban dengan satu ekor kambing, tapi diniatkan untuk keluarga. Itu ada yang membolehkan berdasarkan asar Abi Ayyub ini. Taib nazran de anna sahibal maqala qad ista'addat nu'tilahum fursah li ilqai. Tafadhal. Silakan. Ustaz, syukran jazilan untuk waktunya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ustadz Ahmad Muradi dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa melakukan perkuliahan pada pagi hari ini via Zoom. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sofia Andini sebagai moderator dan presentator terakhir, dan Eriza Rahmawati sebagai presentator pertama. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tata cara berkurban. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Eriza Rahmawati. Kepadanya disilakan. Terima kasih Sofia Andini. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, syukran Ustaz. Kata kurban ini di sini berasal dari bahasa Arab, dari kata qoroba yuqaribu qurbanan qaribun, yang artinya dekat. Nah, makna kurban dalam istilah berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban sendiri menurut ulama itu seperti Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu tidak berkewajiban tapi sangat dianjurkan. Nah, perintah berkurban ini juga diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, pada surat Al-Kautsar yang tadi telah disebutkan juga oleh Ustadz Muradi. Maka orang-orang yang beragama Islam mampu secara finansial serta sudah akil balik yang telah memenuhi syarat berkurban wajib melakukan kurban. Oke, boleh di next. Berikut ada syarat-syarat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, orang yang berkurban harus beragama Islam, berarti harus muslim atau muslimah. Yang kedua, orang tersebut telah menginjak usia balik atau telah dewasa atau telah mampu membedakan mana yang benar dan salah. Yang ketiga, tentunya orang yang berakal. Dan yang keempat, mampu dalam arti mempunyai kelebihan dari makanan pokok, pakaian, tempat tinggal untuk diri sendiri maupun keluarganya. Nah, siapapun yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka sunnah muakkad baginya melaksanakan ibadah kurban dan wajib menurut Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, berikut adalah syarat-syarat hewan yang layak untuk kurban. Yang pertama ada unta yang berumur 5-6 tahun. Ada sapi atau kerbau yang berumur masuk umur 2 tahun. Kambing masuk umur 1-2 tahun. Domba berumur 6 bulan. Selain kriteria tersebut, hewan kurban juga memiliki syarat-syarat seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Yang artinya ada 4 macam hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Mungkin boleh di next. Ya, di next. Hewan yang tidak layak ini, yang pertama ada mata yang jelas-jelas buta atau pucat. Yang kedua, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Yang keempat, yang badannya kurus dan tidak berlemak. Boleh di next. Berikut adab yang dilakukan saat penyembelihan kurban. Pertama, dilarang bersikap kasar dan menyakiti hewan kurban, seperti mendorong hingga tersungkur dengan sengaja. Membiasakan untuk merebahkan hewan yang akan disembelih secara hati-hati dan perlahan. Asah dulu pisau sebelum digunakan dan dilarang mengasah pisau atau alat tajam di depan hewan yang akan disembelih. Dilarang membaringkan hewan ke sisi sebelah kiri, memberikan minum untuk hewan kurban sebelum disembelih untuk menerapkan al-ihsan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait penyembelihan.
Disunahkan untuk tidak memotong kuku maupun rambut bila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurban telah disembelih. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Sofyandini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Eriza yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya saya izin melanjutkan materi yaitu yang C, tata cara berkurban. Yang pertama, orang yang berkurban atau orang yang menyembelih dalam keadaan suci. Yang kedua, tempat pemotongan hewan kurban relatif bersih dari kotoran. Yang ketiga, menghadapkan hewan kurban yang disembelih ke arah kiblat. Yang keempat, ketika menyembelih, penyembelih membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah menyembelih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah menyembelih membaca doa Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Nama orang yang Kurban. menyumbangkan hewan kurbannya. Yang kelima, mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih. Selanjutnya, 6. Perhatikan 3 bagian saluran yaitu saluran nafas, saluran makan, dan saluran darah saat menyembelih hewan kurban. Yang ketujuh, lakukan penyembelihan hewan kurban dengan maksimal 3 kali iris dan tidak boleh diangkat saat pengirisan. 8. Penyembelihan dilakukan di hadapan orang banyak agar banyak yang mendoakan dan menyaksikan syiar ini. Yang 9. Disunahkan juga bagi orang yang berkurban mengambil bagian walaupun sedikit selama kurban tersebut bukan karena nazar atau ta'in. Di next. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam berkurban. Yang pertama, ada sejumlah masalah yang dibahas ulama tentang berkurban. Masalah-masalah itu dijawab ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi. Berikut 15 masalah berkurban yang ditulis dalam kitab karya Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab sebagaimana disampaikan Ustadz Abdurrahman Asy-Syafi'i. Yang pertama, ada batas cacat hewan kurban yaitu tidak buta atau buta sebelah matanya, tidak pincang, tidak sakit, tidak kurus atau sudah tidak ada lemaknya. Yang terakhir, hewan yang hilang dan dipecahkan tanduknya. Yang kedua, hewan kurban gemuk dan hukum menggemukkan. Hukum menggemukkan hewan kurban menurut beberapa ulama adalah sunnah, namun menurut sebagian ulama lainnya mengatakan makruh. Yang ketiga, makan semua daging kurban. Menurut sebagian ulama, diperbolehkan memakan semua daging kurbannya, namun menurut ulama yang lainnya mengatakan wajib menyedekahkan dengan sesuatu yang dimutlakkan di atasnya nama bagian dari hewan kurban, karena tujuan berkurban yaitu memberi manfaat bagi orang-orang miskin. Yang keempat, sembelihan anak kecil dan perempuan. Halal berkurban bagi anak kecil dan perempuan yang sudah tamyiz atau dapat membedakan baik dan buruk, orang gila dan yang mabuk. Begitu juga menurut ulama lainnya, haram sembelihan orang gila, yang mabuk, dan anak kecil yang belum tamyiz. Yang kelima, memotong rambut dan kuku. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya memotong rambut dan kuku pada 10 Zulhijjah bagi orang-orang yang hendak berkurban adalah makruh tanzih sampai ia berkurban. Dan menurut ulama lainnya tidak dimakruhkan. Yang keenam, ada hewan kurban kudisan. Kudis menghalangi kecukupan atau tidak sah berkurban. Yang ketujuh, hewan kurban telinganya dipotong. Sebagian ulama berpendapat tidak sah, lalu sebagian ulama lainnya berpendapat jika dipotong lebih dari setengah bagian tidak sah. Namun jika tidak dipotong lebih dari setengah bagian itu tetap sah. Yang kedelapan, menjual kulit hewan kurban. Menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan menjual kulit hewan kurban. Lalu menurut yang lainnya diperbolehkan menjual kulit hewan kurban dan menyedekahkannya.
Yang ke-9 ada menyedekah. Ini belum next. Itu bubur kacang bukan? Beli kan ada. Oke, yang ke-9 menyedekahkan kulit hewan kurban. Tidak diperbolehkan sedekah dengan kulit saja karena tujuan berkurban ialah berbagi daging. Yang ke-10 sah berkurban dengan hewan kurban jantan dan atau betina. Yang ke-11 menyembelih sendiri hewan kurban. Disunahkan menyembelih ternaknya dan kurbannya oleh diri sendiri. Yang ke-12 hewan kurban ompong. Sebagian ulama berkata sah kurbannya walaupun gigi hewan tersebut sebagian hilang. Namun sebagian ulama lainnya berkata tidak sah. Dari sebagian lainnya lagi berpendapat jika pecah atau copot semua giginya maka tidak sah untuk dikurbankan. Yang ke-13 menyembelih hewan kurban di malam hari. Sebagian ulama memperbolehkan pada 3 hari tasyrik, lalu sebagian lainnya tidak memperbolehkan. 14. Memberi daging kurban kepada orang kafir. Menurut sebagian ulama, diperbolehkan memberi daging kurban kepada orang kafir, namun menurut ulama lainnya, selain dari kafir zimmi lebih disukai. Yang ke-15 atau terakhir, menyembelih kurban di rumah. Yang paling utama yaitu berkurban di rumahnya disaksikan oleh keluarganya. Boleh di next. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Sekarang yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, boleh on mic atau raise hand. Baik, kepada Saudara Abi Hazimi, silakan. Oke, terima kasih Sofian Dini atas kesempatannya. Tadi di adab berkurban itu, kalau nggak salah ada menjatuhkan atau apa sih namanya, merobohkan hewan kurbannya secara perlahan. Tapi yang sama-sama kita ketahui, selama ini banyak yang berkurban itu dengan cara mengikat, baik mengikat ke perut, mengikat ke kaki. Apakah itu bentuk penyiksaan terhadap hewan kurban? Apakah itu termasuk berkurban dengan tidak punya adab atau bagaimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan LB Azimi. Selanjutnya pada Saudara Yahya Adli, persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya terkait tadi di bagian apa ya? Kan tadi ada kayak sunnah atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berkurban ya, kayak seperti memotong kuku atau mencukur rambut itu ya. Nah, dan tadi kan juga sudah dijelaskan juga sama Ustadz Muradi kalau misal kita berkurban satu tapi niatkan untuk kayak misalkan satu keluarga. Nah, itu apakah misalkan orang yang berkurban itu meniatkan kurbannya untuk sekeluarga. Nah, apakah otomatis satu keluarga itu diharamkan atau tidak diperbolehkan melakukan tadi kayak memotong kuku, mencukur rambut, atau memang orang yang mengeluarkan uang tersebut untuk pembelian hewan tersebut gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan ya orang yang membelinya aja gitu, tapi orang-orang yang tidak diwakilkan dengan niat tadi itu tidak. Nah, itu pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yahya Adli. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Saudari Aisyah silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Sofian Dini dan Erza, kelompok 6. Nih, Aisyah izin bertanya ya. Tadi, ya pokoknya izin bertanya.
kan banyak di antara kita juga yang berkurban itu menitipkan ke amil atau ke DKM masjid gitu untuk dibeliin. Nah, terus kemudian biasanya juga tuh yang nyembelih mohon maaf kayaknya nggak semuanya paham gitu, bahkan sekedar untuk adab-adab menyembelih atau bahkan doa-doanya. Nah, itu apakah kita nih, bagi kita yang menitipkan kurban kita ke DKM masjid tersebut, kemudian disembelih disembelih oleh orang yang sebenarnya kita nggak tahu dia latar belakangnya seperti apa gitu. Nah, itu apakah kurban kita kurban kita ya setidaknya sah gitu atau bagaimana? Nah, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Aisyah. Baik, kami tutup dulu sesi tanya jawabnya. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya, Ustadz Murad. Afwan Ustadz, sepertinya belum di-unmute. Ya, sambil menunggu persiapan kelompok ini menjawab, kita lanjutkan dalam teks Arabnya ya. Sudah nampak? Sudah Ustadz. Ya, silakan nanti kalau sudah siap untuk menjawab kelompok diinformasikan. Nah, tadi kita menjelaskan tentang hukum ya. Nah, nanti juga akan jelasin itu ada pertanyaan tadi tentang berkorban untuk keluarga ya. Jadi yang ketiga itu silakan siapa yang membaca. Lanjutkan. Aisyah, Iqra'i. Nah, Ustadz. Nuqta salisa. Nah, الثالثة فضلها يشهد لما لسنة أضحية من الفضل العظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأذلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطوبوا بها نفسا وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل sya'aratin minas sufi hasanatun. Syukran Aisyah. Baik. Jadi poin 3 ini fadluha, ay fadlul udhiyah. Fadilah atau keutamaan berkurban. Yashhadu lima lisunnatil udhiyati minal fadl azim qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan atau yashhadu mengacu tentang disunahkannya udhiyah yang memiliki keutamaan yang agung, yaitu menjadi saksinya, menjadi dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Rasulullah tentang keutamaan kurban ini? Ma amila ibnu Adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqatid dam. Jadi tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia Bani Adam pada hari Nahar. Hari Nahar itu hari raya Idul Adha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ketimbang menumpahkan darah. Nah, iraqatud dam maksudnya menumpahkan darah korban, yaitu menyembelih korban.
Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari raya Nahar atau hari raya Kurban atau hari Idul Adha itu adalah pertama menyembelih hewan kurban. Iraqati dam. Asalnya secara harfiahnya menumpahkan darah. Misalnya menumpahkan darah hewan yaitu menyembelih hewan. Nah, apa itu fadilahnya? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa asariha. Fadilahnya antara lain bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu kelak akan datang. La ta'ti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kakinya, dengan bulu-bulunya. Wa inna dama itu apa namanya? Fadilah yang apa namanya? Yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah wa inna dama la yaqa'u minallahi subhanahu wa minallahi azza wa jal bimakanin qabla an yaqa'a alal ardi. Fatibu biha nafsan. Jadi sesungguhnya darah yang mengalir atau yang tumpah dari hewan yang disembelih itu akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla, maksudnya ketaatan itu sebelum darah itu sampai ke tanah, menetes ke tanah, maka ketaatan itu, nilai kepatuhan itu udah sampai kepada Allah. Fatibu biha nafsan. Oleh karena itu perbaikilah apa namanya di dalam berkorban itu niat kamu dalam diri kamu. Artinya niatnya harus ikhlas karena Allah sehingga keutamaan tadi bahwa begitu cepat nilai ibadahnya diterima sisi Allah sampai-sampai sebelum darah itu jatuh ke tanah udah sampai ke Allah. Kepatuhan ketaatan seorang hamba. Nah, itu hadis yang pertama tentang keutamaan berkorban, yaitu dia merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha. Nah, selain yang lain tadi ada sholat Idul Adha misalnya sesuai dengan surat Al-Kautsar tadi, maka yang keutamaan berikutnya adalah menyembelih hewan kurban, dan itu nanti akan menjemput kita pada hari kiamat dengan keindahan yang dimiliki oleh hewan itu, sehingga tadi dia secara sempurna dengan tanduknya yang mulus, kakinya yang tidak pincang, bulunya yang lembut, itu semua akan menjemput orang yang berkorban. Bahkan tadi pahalanya itu akan diberikan oleh Allah atau nilai taatnya akan sampai kepada Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Oleh karena itu perbaikilah dalam berkorban itu diri kamu, maksudnya niat kamu. Terus hadis yang kedua tentang keutamaan ini yaitu sabda Nabi SAW ketika para sahabat bertanya kepada beliau, qalu lahu ma hadhil adhahi. Nah, adhahi ini jamak dari udhiyah tadi. Jadi apa esensi, apa inti dari kurban ini? Apa faedahnya, keutamaannya hewan-hewan kurban ini? Kata sahabat kepada Rasul. Maka kata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini, beliau bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Jadi menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah nenek moyang kalian Ibrahim. Ya, karena kita tahu bahwa asal muasal kurban itu berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail untuk menguji kesungguhan beliau dalam patuh taat kepada Allah, sehingga Allah menguji untuk menyembelih putra harapan dambaannya yaitu Nabi Allah Ismail. Tapi karena kepatuhan ketaatan beliau Nabi Ibrahim pada Allah, meskipun berat tapi beliau siap melakukannya, sehingga Allah kemudian menggantikan dengan seekor jiwa. Nah, maka disebut kata Rasulullah bahwa kurban itu adalah tradisi atau kebiasaan atau sunnah yang dilakukan oleh nenek moyang kalian itu Nabi Ibrahim. Terus kata para sahabat, kalau mereka bertanya lagi, malana minha. Nah, untuk kita apa itu manfaatnya? Apa itu keutamaannya? Maka Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat itu
bikulli sya'ratin hasanatun. Jadi setiap lembar bulu yang ada pada hewan kurban yang kita sembelih itu menjadi satu kebajikan, mendapat nilai pahala satu kebajikan. Bayangkan dalam satu hewan kambing itu berapa bulu yang ada terdapat bulu. Maka sebanyak itu pula pahala yang diraih bagi orang yang berkurban. Terus para sahabat bertanya tadi, lalu mereka bertanya lagi, fasub. Terus bagaimana dengan bulu domba? Bulu domba itu disebut sub karena dia nanti lembut sehingga dia menjadi bahan untuk pembuatan wool. Maka wool itu dalam bahasa Arab namanya sub yang lembut itu. Nah, mereka beranggapan bahwa bulu domba itu beda dengan bulu kambing kan? Karena bulu domba itu kan bergumpal gitu dan lebih lembut. Maka kata Rasulullah, bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Sama saja, setiap lembar dari bulu domba itu juga menjadi satu kebajikan. Nah itu fadilah, keutamaan yang luar biasa dari ibadah kurban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah dilakukan pada bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 10 hari rayanya atau juga pada hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13. Baik, sudah siap kelompok untuk menjawabnya? Dapat tadi Ariza ya sama Sufi Andini. Sudah siap belum? Nah, Ustadz, Afwan masih mendiskusikan jawaban. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, siapa yang mau membaca hikmahnya? Ana Ustaz. Fadhal. Yahya. Hikmatuha Nah, minal hikmati fil adhiyati. udhiyah. Udhiyah. Minal hikmati fil adhiyati. Al-ula at-taqarrubu ilallahi ta'ala biha. إذ قال سبحانه فصل لربك وانحر وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأنعام الآية 162 إلى 163. والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه سبحانه وتعالى. والثانية إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش فذبحه بدلا عنه. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. Surah As-Saffat al-ayah 107. الثالثة التوسع على العيال يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين. والرابعة شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن لحومها لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Al-khamisah. La khalas ya ada. Baik. Berikutnya poin 4-nya adalah hikmatuha. Tadi hukumnya ini hikmah. Hikmah itu ya filosofinya lah. Jadi hikmahnya apa sih? Jadi filosofinya apa tuh? Dari berkurban itu. Yang pertama adalah at-taqarrub ilallahi ta'ala biha. Adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kurban itu.
Makanya disebut kurban kan. Kurban itu dia pendekatan diri kepada Allah. Maka di sini salah satu hikmahnya, filosofinya adalah taqarrub ilallahi ta'ala biha. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban. Sesuai dengan firman Allah yang tadi kita sudah bahas. Fasalli li rabbika wanhar. Lakukanlah sholat karena Rabbmu, kemudian sembelihlah hewan kurban. Wanhar. Nah, kemudian juga dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Jadi katakanlah oleh Muhammad kepada pengikutmu, kepada umat Islam, yaitu apa? Ikrar kita, sesungguhnya sholatku, nusuki. Nah, nusuk ini ditafsirkan dalam konteks ini itu adalah udhiyati, itu korbanku. Jadi sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Kalau biasa kita menafsirkan kata-kata nusuk itu ibadahku. Nah, salah satu dari ibadah itu secara spesifik adalah kurban tadi. Maka di sini ditampilkan ayat ini karena nusuk itu juga diartikan kurban. Jadi sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku, matiku, semua aku persembahkan untuk Allah Rabb alam semesta, Tuhan alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Itu kata kuncinya yang menjadi dalil adalah wa nusuki, yang itu ditafsirkan wa nusuk huna huwa adzabhu. Jadi an-nusuk di sini salah satu penafsirannya adalah penyembelihan, adzabhu. Tujuannya penyembelihan itu adalah taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai usaha pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu filosofi atau hikmah yang pertama. Yang kedua, ihya usunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Jadi filosofi atau hikmah yang kedua adalah menghidupkan tradisi atau sunnah tokoh pentauhid. Pentauhid Allah siapa? Ibrahim al-Khalil. Jadi Nabi Ibrahim ini banyak sekali julukannya. Pertama, beliau dijuluki dengan Imamul Muwahhidin, tokoh pentauhid Allah. Beliau juga dijuluki dengan Al-Khalil, kekasih Allah. Beliau juga dijuluki Abul Anbiya, nenek moyang para nabi, karena banyak sekali dari keturunan beliau menjadi nabi dan rasul. Nah, termasuk baginda rasul, termasuk Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, itu semua dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka beliau dijuluki di samping Imamul Muwahhidin, juga Al-Khalil, juga Abul Anbiya. Nah, dalam konteks ini, salah satu hikmah dianjurkannya berkurban itu menghidupkan sunnah beliau yang tadi kita sebutkan, yaitu perintah berkurban. Nah, dijelaskan di sini, id auhallahu ilaihi an yazbaha waladahu Ismail. Karena beliau diberi wahyu oleh Allah, diperintahkan melalui wahyu Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, putra dambanya Nabi Allah Ismail. Summa padahu bikabshin. Kemudian karena kepatuhan beliau kepada perintah Allah meskipun berat, maka Allah kemudian gantikan tuh Ismail yang sudah siap untuk digorok, untuk disembelih, dengan seekor kambing kibas, kambing domba yang besar, kibas, kabsh. Maka fazabahahu badalan. Maka setelah Allah gantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing kibas yang besar, maka kemudian Nabi Ibrahim menyembelih hewan kambing kibas itu sebagai pengganti dari putranya Ismail. Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Yaitu apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami gantikan, kata Allah, Ismail itu dengan hewan sembelihan yang besar. Yaitu tadi yang disebut dengan kibas. Dalam surat As-Saffat ayat 107. Itu yang kedua, yaitu ihya'u sunnati Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, hikmahnya at-tawassu'atu alal iyal yaumal id, yaitu melapangkan
Maksudnya melapangkan itu melapangkan makanan al-iyal terhadap anak-anak, terhadap keluarga pada hari raya. Jadi pada hari raya itu hari gembira, maka salah satu supaya anak-anak itu keluarga itu gembira ya tadi menyembelih hewan kurban. Jadi memberikan kelapangan kepada keluarga pada hari raya. Kemudian wa atau rahmah bainal fuqara wal masakin. Begitu juga hikmah atau filosofi dari kurban itu adalah di samping memberi kelapangan buat keluarga juga menebarluaskan kasih sayang kepada kalangan kaum fuqara dan masakin. Karena kita tahu nanti dalam penjelasan tadi juga disinggung bahwa daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Untuk penyembelih, untuk yang fuqara masakin, dan untuk hadiah. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah syukrullahi ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am. Jadi hikmah yang keempat adalah menyembelih hewan kurban itu sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah menundukkan kepada kita manusia hewan-hewan ternak yang relatif lebih besar, lebih kuat tenaganya gitu ketimbang manusia. Tapi dengan izin Allah, hewan-hewan itu ditundukkan buat manusia sehingga bisa dimanfaat. Maka sebagai ekspresi rasa syukur kita, Allah perintahkan fakulu minha wa at'imul qani awal muqtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Jadi maka konsumsilah sebahagian dari daging kurban itu. Nah, itu artinya si penyembelih itu dianjurkan untuk mengkonsumsi. Jadi meskipun dia tiap hari makan daging, tapi tetap dia dianjurkan untuk mengkonsumsi daging meskipun sedikit tadi. Apakah hatinya, apa jantungnya. Kalau dia mau ngambil maksimal, ya tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, itu fakulu minha. Terus yang lain dikemanakan? Wa'atimu al-qani'a wal muqtar. Kemudian daging kurban juga diberi bekal makanan untuk orang-orang yang qani. Qani itu orang yang butuh tapi dia tidak meminta. Dia fakir, miskin, tapi dia masih punya harga diri sehingga tidak meminta. Wal muqtar. Yang kedua kepada orang yang butuh juga tapi dia meminta. Nah, baik yang orang fakir miskin yang meminta atau yang tidak meminta, mereka dianjurkan untuk mendapat jatah dari daging kurban itu. Nah, untuk yang ketiga sebagai hadiah untuk tetangga, sahabat, kerabat meskipun mereka kaya, tapi tidak boleh melebihi dari 1/3, yaitu dalam hadis disebutkan bahwa boleh membagi daging kurban kepada orang yang mampu. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Nah, itu adalah sebagai ekspresi rasa syukur kita karena Allah sudah menundukkan buat kita, buat kalian wahai manusia, yaitu hewan-hewan itu bisa ditaklukkan oleh manusia, dan itu la'allakum tashkurun sebagai ekspresi agar kalian bersyukur terhadap anugerah itu. Nah, kemudian ayat lanjutan dari itu, ini juga tadi sudah disebutkan mengenai fadilahnya. Jadi lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi yang kita persembahkan kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Karena itu nggak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Tapi yang kita persembahkan kepada Allah itu adalah nilai ketakwaan di antara kalian, kepatuhan, ketaatan kalian melaksanakan perintah Allah dalam surat surat Al-Kautsar, itu yang akan sampai kepada Allah. Jadi dagingnya maupun darahnya itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan di antara kalian dalam melaksanakan perintah Allah untuk berkorban. Nah, itu saya kira mengenai hikmah dari diwajibkannya atau disunnahkannya menyembelih hewan kurban. Baik, sudah siap? Halo, kelompok 6 udah siap? Sudah, Ustaz. Sudah? Sudah. Ya, siap. Ya, masuk, nanti saya keluar dulu.
Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Yahya Adli, yaitu pertanyaannya, sunnah atau hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berkurban itu, apakah itu harus dilakukan oleh orang yang membeli hewannya saja atau sekeluarga? Jawabannya, ketika seseorang berkurban atas nama keluarganya, hal-hal yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan dalam konteks kurban tetap berlaku pada seluruh keluarga tersebut. Sehingga, baik orang yang membeli hewan kurbannya maupun keluarganya yang dimasukkan dalam niat berkurban tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam konteks kurban. Ketentuan-ketentuan dan larangan berkurban umumnya berlaku untuk seluruh keluarga yang menjadi penerima manfaat kurban. Jadi, penting bagi semua anggota keluarga yang terlibat dalam niat berkurban untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Eriza. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Albi Hazimi. Yang pertanyaannya itu adalah, selama ini banyak hewan kurban yang diikat. Apakah itu termasuk penyiksaan atau tidak beradab dalam berkurban? Nah, untuk jawabannya itu, kan dalam tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar, ada pilihan membaringkan hewan kurban dengan posisi muka menghadap kiblat atau mengikat semua kaki hewan kurban dengan tali, kecuali kaki sebelah kanan bagian belakang, sehingga hewan kurban tersebut tidak kabur ataupun melawan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mus Al-Mus Al-Musafsal fi Ahkamil Udiyah karya Dr. Hisamuddin. Nah, seringkali kan hewan kurban ini yang ingin disembelih itu ngamuk, bahkan bisa lepas sehingga sulit untuk disembelih dan mengakibatkan luka pada manusia ataupun ketakutan-ketakutan gitu ya kan. Nah, menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh wal Islam wa Adilatuhu menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan. Bahkan terkait metode selain pengikatan hewan kurban diperbolehkan juga metode stunning atau pemingsanan. Nah, dalam MUI Fatwa nomor 12 tahun 2009 itu menyebutkan bahwa diperbolehkan dengan beberapa ketentuan melakukan stunning. Nah, stunning ini hanya menyebabkan hewan pingsan sementara dan lemah, tidak menyebabkan kematian atau cedera permanen. Stunning bertujuan mempermudah penyembelihan. Tindakan hewan pada hewan yang dipingsankan tetap menggunakan prinsip memotong atau kulkum pada tenggorokan, mari, kerongkongan, serta pembuluhan darah leher. Pemingsanan tidak dengan tujuan menyiksa dengan segera melakukan penyembelihan. Alat yang digunakan hendaknya tidak digunakan bersamaan dengan hewan yang non-halal. Nah, semata demi menjaga kesucian. Teknis perlakuannya mesti mendapat rekomendasi atau dipantau dulu oleh ahli, sehingga syarat atas dipenuhi, alat yang digunakan aman bagi penyembelih, hewan tetap aman dikonsumsi, serta dalam konteks industri kualitasnya juga terjaga. Apakah sudah terjawab, Albi Hazimi? Terjawab, syukran. Afwan. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya itu, banyak di antara kita yang berkurban menitipkan ke amil atau DKM masjid untuk dibelikan dan biasanya juga disembelih. Nah, yang biasanya menyembelih tidak sepenuhnya paham terhadap adat maupun doa-doanya. Apakah kurban tersebut sah untuk orang yang berkurban? Begitu ya pertanyaannya. Iya, kurang lebih seperti itu. Untuk jawabannya, jika orang tersebut tidak melakukan adab ataupun doa bahkan niat kurban, berarti kemungkinan besar kurbannya tidak sah. Kenapa? Orang yang berkurban menitipkan ke masjid karena amil masjid pasti lebih memahami tata cara berkurban lebih baik daripada orang yang berkurban itu sendiri. Nah, semisal amil masjid tidak melakukan tata cara berkurban dengan tidak sesuai atau tidak benar, nah secara yang kita ketahui
kemungkinan kurban tersebut tidak sah ya kan dari materi-materi yang telah kita pelajari gitu. Namun tetap saja hanya Allah lah yang berhak menyatakan sah atau tidaknya. Gitu sih Aisyah. Apakah terjawab? Ya, terjawab. Terima kasih, Erizan. Syukran Pintar, atas Nah, pertanyaannya semua. Baik, karena sudah dijawab semua, saya kembalikan kepada moderator. Syukran. Baik, terima kasih Eriza karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya dibuka lagi sesi tanya jawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, masih ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, tadi mungkin saya komentar sedikit pertanyaan Albi, Yahya, Aisyah ya. Saya kira tadi dari kelompok 6 ini sudah menjawab dengan sangat baik dengan referensi tadi yang sudah disebutkan. Ya, saya kira pertanyaan Albi tadi ya memang idealnya. Jadi kan tadi ada hal-hal yang inti dalam penyembelihan itu ada yang bersifat etika atau adab. Nah, kalau hal-hal yang inti tadi sudah disebutkan bahwa menyembelih itu harus dengan alat yang tajam, yang tidak menyakiti dan bukan apa namanya tulang atau kotoran misalnya yang alat digunakan, tapi pisau, golok atau lainnya. Kemudian juga tadi yang menyembelih ya minimal sudah tamyiz ya. Kemudian apa niatnya gitu. Niatnya di dalam menyembelih. Kemudian juga apa namanya tadi memutus ada 4 yang idealnya kan, ada saluran makan, ada saluran napas. Sebenarnya ada 2 audijah yang di kiri kanan itu ada urat nadi yang juga harus putus. Nah itu saya kira yang inti-inti. Sedangkan yang lain tadi misalnya menghadap ke kiblat, kemudian tidak menunjukkan apa penyembelihan itu di hadapan hewan lain yang akan sembelih. Nah itu saya kira merupakan etika adab ya. Artinya kalaupun itu dilanggar seperti tadi yang ditanyakan oleh Albi misalnya, tadi kan idealnya jangan apa namanya ada unsur penyiksaan dengan apa menjatuhkan dengan cara lembut segala macam, misalnya tidak diikat. Saya kira itu kalau memungkinkan. Kalau di RPH kan itu memungkinkan, tapi kalau di kampung, di panitia-panitia, saya kira mengikat hewan itu bukan merupakan unsur penyiksaan. Karena itu juga untuk mengantisipasi, seperti yang dikatakan oleh kelompok ini tadi, jangan sampai nanti dia kabur gitu kan. Oleh karena itu, maka untuk bisa melakukan penyembelihan dengan baik, saya kira itu diperlukan. Nah, jadi tadi juga disebutkan oleh kelompok ini kalau di apa namanya di RPH itu ya menggunakan boleh digunakan stunning tadi, tapi jangan itu yang menyebabkan kematian hewan. Nah, dia hanya apa namanya melumpuhkan, tapi hewan itu apa namanya sehingga apa namanya kekuatan ini apa tenaganya itu bisa berkurang, tapi dia masih sadar. Jadi tidak boleh stunning itu sampai hewan itu misalnya yang menyebabkan kematian. Jadi yang menyebabkan kematian harus dari tadi penyembelihan itu. Kemudian tadi mengenai apa namanya sudah jawab, saya kira tepat tadi mengenai pemotongan kuku, pemotongan rambut bagi orang yang berkurban, itu salah satu adab ya. Jadi salah satu hal yang harus dihindari. Tapi seandainya melakukan juga tidak menyebabkan kurbannya tidak sah, tapi itu merupakan etika adab, maka idealnya dihindari juga. Ya tentu tadi tergantung kalau niat kurbannya untuk individu, karena kan
ada beberapa pendapat itu. Ada yang menyatakan bahwa berkurban itu atas nama pribadi gitu. Karena dalam ayat tadi kan fasalli li rabbika wanhar. Itu kan perintahnya individu gitu. Perintahnya individu masing-masing. Nah, sehingga itu pendapat yang mengatakan bahwa ya kurban itu harus nama pribadi-pribadi gitu. Sehingga kalau dia misalnya mau berkurban atas nama keluarga, nah itu ada sebagian yang mengatakan ya tidak boleh. Tapi dari hadis yang kita baca tadi, bukan hadis sebenarnya asar ya. Apa yang disaksikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang menyatakan bahwa beliau pernah menyaksikan ada seseorang berkorban di masa Rasulullah. Ini bukan Nabi yang mengatakan, tapi Abu Ayyub mengatakan bahwa beliau menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki berkurban untuk 1 ekor kambing, kemudian diniatkan untuk keluarga. Nah, dari asar inilah kemudian para ulama ada yang berpendapat kalau kemampuan kita terbatas, boleh berkurban atas nama keluarga dengan seekor kambing. Nah, kalau itu yang diniati dalam berkurban, maka tadi seluruh keluarga ya tadi dianjurkan untuk tidak memotong atau menggunting kuku. Nah, itu tadi pertanyaan Yahya. Kemudian tadi pertanyaan Aisyah yang ketiga, yaitu mengenai hukum menitipkan hewan kurban, baik untuk membelinya atau menyembelihnya kepada panitia yang ada di lingkungan. Nah, ini juga barangkali menjadi perhatian kita semua, terutama pada para ketua DKM ya. Ketika mereka membentuk satu panitia, bukan asal gitu, bukan asal orang yang mau bekerja, tetapi harus ada kriteria bahwa dia mampu dari bidang fikihnya mengenai persyaratan hewan yang boleh dijadikan hewan kurban. Kan tadi sudah disebutkan oleh kelompok ini, ada syarat-syarat dari usia, dari kesehatan segala macam. Nah, itu panitia harus tahu persis tentang syarat-syarat itu, sehingga kalau ada yang menitipi kepadanya tadi sejumlah uang, maka dia harus melaksanakan amanah itu sesuai dengan dipenuhi persyaratan yang diharuskan untuk hewan kurban itu. Jangan karena murah misalnya kemudian dia memilih yang lain yang kriterianya tidak ideal seperti yang diharapkan. Nah, itu saya kira jadi sangat penting kepada DKM untuk memilih panitia yang paham. Mungkin dari segi tenaga fisik boleh, tapi untuk pelaksanaan tadi pembelian yang harus ada syarat-syaratnya, kemudian juga proses penyembelihan yang memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kalau tidak menjadi tidak sah. Oleh karena itu maka ketua DKM itu harus memilih panitia di antara orang-orang itu harus yang ada paham tentang kaifiahnya, fikihnya, baik dari syarat-syarat hewan yang sah menjadi hewan kurban, kemudian juga syarat-syarat orang yang menyembelih, dan juga cara pendistribusiannya tadi pada 3 kelompok, yaitu kepada orang yang menyembelih hewan itu kurban sendiri itu, dia dianjurkan untuk ngambil meskipun dia setiap hari makan daging, itu sunnah. Kalau dia mau ngambil sedikit aja lebih bagus. Tapi kalau dia mau ngambil banyak, itu ya maksimal 1/3 gitu. Jadi tidak boleh dia berkurban, tapi kemudian dikonsumsi untuk keluarganya semua. Gitu. Karena tadi wa'at imu al-qani'a wal mu'tar. Karena di samping juga kita dibolehkan mengkonsumsi, tapi juga bagian kedua tadi disebutkan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang meminta atau yang tidak meminta. Maka tadi daging kurban itu harus didistribusikan kepada 3 kelompok, kepada orang yang berkurban, kepada fuqara dan masakin, dan boleh dia sebagai hadiah kepada orang-orang mampu, tetangga, sahabat, kerabat, tapi tadi secara proporsional ya. Begitu juga pada orang-orang misalnya yang non muslim yang ada di sekitar itu ya boleh gitu, tapi secara proporsional. Nah, jadi di samping itu juga kepada umat Islam ya,
ketika dia menyerahkan ke panitia, dia juga harus melihat kemampuan panitia itu untuk mengelola pelaksanaan kurban itu, baik dari syarat-syarat hewan kurban yang dibeli, kemudian juga syarat-syarat pelaksanaan dan pendistribusian. Sehingga ada unsur keyakinan dari orang yang menitipkan itu, sehingga kalau dia tidak yakin, ragu, maka kata Rasulullah ada kuncinya. Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan yang Anda ragu, lakukan yang Anda yakin. Jadi kalau kita ragu pada panitia tertentu misalnya, tentang kemampuan mereka dari segi fikihnya, maka kita pilih yang lain yang kita merasa yakin. Nah, kalau ada misalnya tadi panitia yang diangkat oleh DKM, kemudian dia tidak memiliki kemampuan, ya itu yang bertanggung jawab misalnya ya panitia itu sendiri. Sedangkan orang yang berkorban sesuai dengan niatnya, tetap dia mendapatkan pahala. Tapi yang berdosa misalnya kalau tidak dilaksanakan secara syar'i, maka tadi ketua DKM yang mengangkatnya dan juga panitia yang tidak mampu tapi kemudian dia bersedia menjadi panitia inti misalnya dalam korban. Saya kira itu teman-teman sekalian, saya kira sangat bagus tadi diskusinya, partisipasi dari semua peserta. Oleh karena itu maka masih ada waktu sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit lagi teks Arabnya di mana mengandung dalil. Atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan dikit lagi. Silakan. Siapa yang mau baca ini? Poin 5. Ustaz. Ya, tafadhal. Mas Muka. Yahya. Yahya, tafadhal. Al-khamisah ahkamuha. Hmm. Al-awwal sinnuha. La yujza'u fil udhiyati min ad-dha'ni aqallu min al-jad'i wa huwa ma awfa sanatan aw qaribaha. Wa fi ghairi ad-dha'ni min al-ma'zi wal ibli wal bikri la yujza'u aqallu min ath-thanayyi wa huwa fil ma'izi ma awfa sanatan wa dakhala fi thaniyati. Wa fil ibili ma awfa 4 sanawatin wa dakhala fil khamisati. Wa fil bikri ma awfa sanataini wa dakhala fi thalithati. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu la tuthbahu illa masnatan illa an ya'sara alaikum fatathbahu jid'atan minad dha'ni. Wal masannatu minal an'ami hiya thaniyatu. Syukran Yahya. Saya coba perhatikan poin kelima. Jadi ahkamuha. Jadi hukum-hukumnya yang terkait dengan korban ini. Pertama adalah sinnuha. Usianya, umurnya. Umur hewan itu berapa? Berapa tahun atau berapa bulan? Nah, ini terkait dengan masalah hukum usia atau umur dari hewan. Jadi la yujzi'u minal udhiyati minal dha'ni aqallu minal jiz'i. Jadi tidak mendapat balasan, maksudnya tidak sah ya. Nah, tidak sah berkurban itu dari seekor ad-dha'n. Ad-dha'n itu kambing domba ya. Aqall minal jiz'i. Jadi kalau usianya kurang dari jiz'i. Jiz'i itu apa? Nah, dijelaskan yaitu ma'aufa sanatan au qarabaha. Yaitu yang sudah mencapai usia 1 tahun atau mendekati, yaitu 10-11 tahun 11 bulan misalnya. Itu batas minimal untuk domba. Wa min ghairi dha'ni, nah ini kambing ini macam-macam istilahnya. Jadi kalau adhan tadi kambing domba itu minimal tadi 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Nah, sedangkan selain domba, misalnya al-ma'iz,
kambing kacang atau kambing Jawa atau selain kambing domba tadi. Wal ibil, nah ini bacanya dengan bikr, wal bakori, bakoroh kan, yaitu selain domba, yaitu kambing kacang, apakah unta, apa sapi, la yujzi'u aqallu min sani. Nah, maka dia tidak sah, tidak dibalas kalau dia kurang dari sani. Jadi minimal itu sani. Sani itu apa maksudnya? Sani itu tentu beda-beda tergantung hewannya. Kalau dalam kambing kacang, sani itu ma'aufa sanatan wa dakhala fis sani. Itu disebut sani dalam ma'iz. Ya. Jadi kambing yang disebut sani itu adalah kalau dia sudah genap 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nah, kalau dha'n tadi kan 1 tahun atau kurang. Nah, sedangkan kalau ma'iz ini yang disebut sani itu adalah genap 1 tahun atau lebih, misalnya 1,5 tahun. Nah, sedangkan kalau ibil, unta, ma'aufa arba'a sanawat wa dakhala fil khamisah. Ibil itu, unta itu usianya yang boleh dijadikan hewan kurban, itu yang sudah genap atau sudah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima, artinya 4 tahun lebih ya. 4 tahun tepat atau lebih. Dakhala bisa masuk usia ke 5 tahun. Itu asani dalam ibil. Sedangkan asani pada al-baqar, yaitu sapi, atau kalau di kita ada kerbau, itu ma'aufa sanataini wa dakhala pitsalisa, yang sudah genap usia 2 tahun atau memasuki tahun ketiga. Itu pada sapi atau kerbau. Likaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la tazbahu illa musinnatan. Jadi janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali sudah sampai usianya, berusia yang tadi disebutkan rincian. Maka beda-beda itu usianya. Dari kambing domba, kambing biasa, unta, sapi, kerbau, jadi bervariasi usianya. Maka kata Rasulullah, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali kalau sudah memenuhi syarat usianya. Illa an ya'sura alaikum fatasbahu jiz'ah minadhan. Kecuali kalau dalam kondisi sulit bagi kalian, maka silakan menyembelih jiz'ah minadhan. Yaitu jiz'ah minadhan ini tadi sebutkan, yaitu 1 tahun atau kurang sedikit. Atau wal musinna minal an'am, iya atsaniyah. Atau dari hewan-hewan lain, hewan ternak lain selain domba tadi, dari yang masuk kategori saniyah. Saniyah tadi bervariasi. Kalau kambing kacang itu 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kalau unta 4 tahun atau lebih. Sedangkan sapi 2 tahun masuk tahun ke-3. Nah, jadi itu bervariasi tergantung hewannya. Kemudian yang terakhir, silakan baca sampai yang terakhir. Salamatuha. Baik, salamatuha. Maksudnya keselamatannya. Maksudnya idealnya itu hewan yang boleh dipakai korban itu seperti apa? Artinya dia bebas dari kekurangan-kekurangan. Yaitu la yajzi'u fil udhiyah siwa as-salimah min kulli naqsin fi khilqatiha. Jadi tidak boleh berkurban selain hewan yang sehat, yang selamat dari cacat. Min kulli naqsin fi khalqatiha, dari cacat dasarnya dalam penciptaannya. Fala tajzi'u al-awra walal arja walal ghadba, maka tidak boleh
tidak mendapat balasan, maksudnya tidak boleh, tidak sah berkurban. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok ini, yaitu yang matanya buta sebelah atau picek, kemudian yang pincang, atau yang al-ghadba. Ghadba itu ditafsirkan tanduknya patah dari sononya, atau hidungnya tadi kupingnya, telinganya putus dari sananya, atau yang jelas-jelas penyakitnya, atau yang tadi tidak ada lemaknya. Nah, itu berdasarkan hadis Rasulullah, arbaun la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan dalam berkurban. Tadi sudah dijelaskan, al-aura'u al-bayyinu auruha, yang picek matanya, yang jelas-jelas piceknya, atau yang sakit, yang jelas-jelas kurus kering yang kena sakit, kemudian yang pincang juga yang jelas kepincangannya, wal kasira allati la tunqi. Begitu juga al kasira allati tunqi, yaitu tadi ditafsirkan, ada yang mengatakan tidak ada lemaknya, artinya kurus kering. Yani la naqiya fiha ay la muha fi izamiha wa hiya al-hazil al-ajba. Itu hewan yang kurus kering. Nah, itu saya kira hewan-hewan yang tidak boleh jadikan hewan kurban. Nanti bisa dilanjutkan, lihat nazran li annal waqta qad intaha, naktafi bihadzal qadar, wa syukran li al-majmu'ah as-sadisah at-talibah Ariza wa Sofi Andini allatani qad al-qayata hadzal mawdu' بطريقة ممتازة وكذلك لجميع الإخوة الذين شاركوا في هذه المناقشة الطالب ألبي يحيى وعائشة وغيرهم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في فهم الفكر الإسلامي وإلى أن نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة في نفس اليوم وفي نفس الساعة في الأسبوع القادم وأستودعكم الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sudah semua kirim jawaban UTS-nya? Sudah Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, syukran.